Halo teman-teman sobat ternak semuanya, berjumpa lagi bersama Kang Roy Official. Salam edukasi, salam inspirasi buat para peternak semuanya. Kali ini Kang Roy akan berbagi ilmu, berbagi informasi yang sangat penting sekali untuk teman-teman ketahui, yaitu dimana tentang bagaimana caranya agar telur entok itu bisa menetas secara maksimal. Hal tersebut pasti sangat diinginkan oleh para peternak semuanya, khususnya yaitu para peternak yang melakukan ternak entok sistem pembibitan. Telur entok yang bisa menetas secara maksimal akan menguntungkan para peternak. Jadi ada beberapa hal yang sangat penting sekali untuk para peternak ketahui agar telur entok tersebut itu bisa menetas semuanya atau bisa menetas secara maksimal. Nah, sebelum kita lanjut, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman, agar bisa mendapatkan informasi tentang seputar dunia bisnis, dunia peternakan bersama Kang Roy Official. Kita lanjut ya teman-teman untuk masalah ini, dimana ada beberapa faktor yang mengakibatkan atau yang membuat telur entok itu bisa menetas secara maksimal. Kita bedah satu persatu, jangan di skip, tonton sampai selesai agar teman-teman bisa mendapatkan informasi secara lengkap. Untuk faktor yang pertama membuat telur entok itu bisa menetas secara maksimal, yaitu untuk masalah ransum pakan teman-teman. Mengapa kok ransum pakan ini sangat penting sekali, dimana selain membuat indukan entok itu cepat bertelur, membuat entok itu telurnya banyak, ransum pakan yang bagus, ransum pakan yang baik itu juga mengakibatkan atau membuat telur entok itu bisa menetas secara maksimal. Karena jika kita tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup pada entok kita, otomatis nanti embrio di dalam telur tersebut itu juga kurang maksimal. Walaupun telur tersebut itu sudah ada embrionya, itu juga bisa mati di dalam. Jadi hal tersebut perlu diketahui, perlu teman-teman perhatikan. Sangat penting sekali untuk masalah ransum pakan. Efeknya nanti sangat banyak sekali untuk perkembangan produktivitas pada entok kita teman-teman. Dimana untuk pakan yang bagus itu juga tidak harus pakan pabrikan, dimana pakan yang bagus itu harus seimbang teman-teman, antara protein hewani, protein nabati itu harus seimbang. Jadi untuk masalah pakan ini itu nggak wajib pakai pakan pabrikan, maksud Kang Roy seperti itu teman-teman. Jadi Kang Roy selalu bilang pakan bagus, pakan yang baik bernutrisi itu tidak harus pakan pabrikan. Kang Roy sendiri pun juga membuat pakan racikan sendiri, dimana untuk pakan ini juga sangat penting untuk masalah hijauan. Hijau-hijauan ini sangat penting sekali untuk mendorong kefertilitasan telur tersebut. Jadi buat teman-teman jangan lupa setiap memberikan racikan pakan atau setiap 1 minggu sekali itu bisa memberikan hijau-hijauan yang cukup pada indukan entok kita agar penetasan telur tersebut itu bisa maksimal. Dan untuk poin yang kedua teman-teman, ini juga sangat penting sekali dan pastinya ini juga sangat sering dilakukan oleh para peternak, yaitu dimana memotong sayap indukan entok yang proses bertelur. Hal ini sangat sepele namun juga mengakibatkan fatal pada proses pengeraman teman-teman. Jika teman-teman itu memotong sayap entok karena terbang, karena keluyuran dari kandang, namun teman-teman tidak berpikir tentang proses pengeraman, nanti efeknya rugi di belakang teman-teman. Jadi teman-teman ketika memotong sayap entok itu berpikir terlebih dahulu apakah indukan tersebut lagi proses bertelur atau mengeram. Kalau Kang Roy sarankan kalau untuk indukan itu lebih baiknya jangan sampai memotong, menggunting sayap indukan entok. Itu nanti bisa mengakibatkan proses pengeraman pada telur entok itu tidak maksimal. Suhu pada proses pengeraman itu tidak bisa stabil teman-teman, tidak bisa maksimal karena untuk sayap entok yang dimana alat untuk mengerami telurnya itu tidak berfungsi secara baik. Dan untuk pemotongan sayap ini itu sangat panjang sekali masanya teman-teman, dimana proses pemulihan atau bulu tersebut itu tumbuh kembali itu sangat panjang sekali. Jadi Kang Roy sarankan jangan sampai memotong bulu entok. Mungkin banyak sekali proses-proses atau cara lainnya untuk mengatasi indukan entok yang sering terbang, yang sering keluyuran dari kandang kita. Nah, itu perlu diperhatikan ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya, dimana untuk poin yang ketiga ini perlu teman-teman ketahui, telur entok itu tidak bisa menetas atau tidak bisa maksimal penetasannya, yaitu dimana usia entok itu masih muda.
usia entok ini juga sangat berpengaruh dalam proses penetasan telur teman-teman. Banyak sekali masalah pada entok yang usianya muda itu karena entok tersebut itu masih pemula dalam proses pembuahan yang mengakibatkan embrio pada telur entok itu kurang bagus, kurang baik. Jadi dimaklumi teman-teman, entok tersebut itu masih belajar, entoknya masih pemula. Jadi kalau teman-teman menginginkan hal tersebut tidak terjadi, teman-teman ketika membeli entok atau menyiapkan indukan entok itu harus dilihat terlebih dahulu untuk masalah usianya. Apakah usia entok tersebut itu sudah cukup dibuat indukan atau masih siapan. Jadi perlu diketahui karena itu sangat penting sekali faktor yang menyebabkan telur entok itu bisa menetas atau bisa menghasilkan DOE secara maksimal. Dan untuk yang terakhir teman-teman, untuk masalah yang terakhir yang mengakibatkan telur entok itu tidak bisa menetas secara maksimal, yang dimana para peternak itu sangat sering memindahkan telur entok. Contohnya, jika peternak itu mungkin membuat kandang kurang bagus atau kurang baik, atau mungkin proses pembenahan, itu nanti kalau ada indukan entok yang proses bertelur atau proses pengeraman, mungkin pasti dipindahkan untuk telurnya. Dan dalam proses pemindahan telur tersebut kita asal memindahkan, jadi itu juga sangat berpengaruh pada proses penetasan telur entok. Karena dimana ketika terlalu banyak guncangan, getaran, benturan pada telur entok tersebut itu juga mengakibatkan telur entok tersebut gagal menetas. Jadi ini sangat unik sekali teman-teman, dan ini sekedar berbagi pengalaman. Kemarin itu juga terjadi hal tersebut. Ada adik Kang Roy yang konsultasi pada Kang Roy yang dimana telur entoknya itu gagal menetas semua satu peterangan, dikarenakan peterangan entoknya itu buat sendiri. Jadi bawahnya itu triplek ataupun pakai alat-alat lainnya, yang dimana atasnya itu tidak ada sekam padi atau tidak ada jerami, tidak ada kain ataupun lainnya. Jadi otomatis ketika membuat petarangan seperti itu, telur entok di dalam petarangan itu sering tergelincir atau sering intinya itu berbenturan teman-teman. Jadi mengakibatkan telur entok itu gagal menetas, padahal itu sudah ada anaknya teman-teman, atau sudah usia tua lah mendekati penetasan telur tersebut, mengakibatkan telur entok gagal menetas juga. Jadi sangat penting sekali untuk masalah pembuatan petarangan. Bisa dicek di konten-konten Kang Roy sebelumnya, yaitu tentang alas petarangan yang baik. Itu dia ya teman-teman, beberapa hal yang sangat penting sekali untuk teman-teman ketahui agar penetasan telur entok teman-teman itu bisa maksimal, bisa berkembang dengan baik, dan pastinya tidak merugikan para peternak semuanya. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi buat para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.